Biasa, Bu. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, udah panas, udah keriting? Ngepul. Oke, hari ini Bapak Ibu kita mau belajar gimana sih menuliskan bacaan-bacaan yang Bapak Ibu telah lakukan selama 1-2 minggu ini menjadi tulisan Bapak Ibu. Jadi semua review, semua bahan-bahan yang Bapak Ibu baca itu akan kita menjadi tulisan, tapi yang menulis itu Bapak Ibu. Jadi dengan suara Bapak Ibu, dengan sintesa Bapak Ibu, dan kita ingin tampilkan dengan lensa yang berbeda. Itu pada prinsipnya cara menulis esai maupun review dan sebagainya. Bagaimana tahap-tahap yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Mari ikutin Mamah Najmah hari ini. Nah, hal yang kita pelajarin bahwa menulis itu mudah, mulailah dari kalimat pertama. Saya ulangin, menulis itu mudah dan mulailah kalimat pertama. Dan untuk memulai kalimat pertama ini, Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Banyak membaca dan sebagainya. Dan untuk memulai ide pertama ini, Bapak Ibu, hal yang selanjutnya perlu kita pahamin bahwa sayangnya tidak ada proses belajar menulis yang instan. Yang instan itu hanyalah Indomie seleraku. Jadi, menulis itu mudah, mulailah dari kalimat pertama. Dan hal kedua, untuk menulis kalimat pertama ini, tidak ada proses belajar yang instan. Yang instan itu Indomie. Jadi perlu proses membaca, refleksi. Kita kemarin bukan Google Picker yang hanya ambil di Google lalu kita jadiin paragraf kita. It's not us, itu bukan kita. Kita adalah orang menulis dengan mensintesa banyak informasi dan menjadikan tulisan baru dari lensa yang kita punya. Nah, mindsetnya sudah kita bangun nih, menulis itu mudah. Dan mulailah kalimat itu pertama. Nah, investasi yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam belajar menulis itu, yang pertama harus belajar mengetik cepat. Jadi kalau teman saya itu bisa 100 kata per menit, saya baru 50 kata per menit. Jadi Bapak Ibu, kita ngetiknya nggak 11 jari lagi ya, pakai 2 jari, tapi sudah 10 jari itu bergerak dan mata kita sudah di layar, mata kita nggak di keyboard lagi. Dan itu ada latihan-latihannya, silakan cari di Google, ada typing race, race itu lomba typing, itu bisa dilakukan, dan itu akan melatih skill menulis. Dan writing workshop, nah pagi ini kita ingin berbagi bagaimana sih menulis esai, bagaimana meramu apa yang Bapak Ibu bacakan, summary yang Bapak Ibu telah lakukan ke dalam sebuah esai atau sebuah review. Lalu ingat Bapak Ibu, menulis itu di mana saja. Kemarin Bapak Ibu sudah latihan menulis di Facebook. Itu adalah tantangan pertama yang ingin saya kenalkan kepada Bapak Ibu bahwa ilmu itu gratis. Jadi apapun yang Ibu Bapak pahamin, silakan di-share di Facebook dengan bahasa kaum. Jadi itu adalah proses belajar menulis Bapak Ibu. Kita tidak akan menampilkan esai kita, literatur review kita di media sosial, tapi kita akan menampilkan kata-kata yang mudah dimengerti, lalu kita tulis di media sosial kita. Dan itu adalah langkah pertama untuk kita belajar menulis. Nah, target kita pada esai ini adalah seluruh esai kita akan menjadi sebuah buku. Itu adalah kumpulan esai kita. Nah, ini adalah target kita menulis lebih kurang 2 bulan ke depan. Nah, Bapak Ibu juga kemarin sudah menulis summary, rangkuman dari kuliah tamu. Dari situ saya bisa baca Bapak Ibu ada yang kerjasama, ada kayaknya cuma 1 orang yang nulis, ada yang nulis semua tapi tidak koordinasi. Jadi kesimpulannya saya bilang overlapping. Jadi yang penting saya bikin, kawan saya bikin, yang penting kumpul. Tapi ada juga Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu yang nilainya luar biasa, 95 dan sebagainya. Mereka tahu apa yang teman-teman sudah ocehin, saya kesimpulan yang lain, yang belum teman-teman saya diskusikan. Jadi itu rata-rata yang nilai 90 ke atas itu refleksi. Jadi teman-teman belajar refleksi, oh teman aku udah nulis itu, aku berarti kesimpulannya yang lain. Jadi
dalam penulisan esai, nanti berhubung penulisan esai untuk global health itu bareng-bareng Bapak Ibu itu perlu kerjasama. Jadi belajar dari kita buat summary dari kuis kemarin dan tolong diperbaikin apa-apa kerjasama yang belum bisa dilakukan secara matang. Dan untuk literatur review metodologi penelitian itu adalah akan perjalanan individu. Jadi kualitasnya akan kita lihat bagaimana perjalanan individu dan perjalanan kelompok ini akan membantu kita saling refleksi belajar bareng. Nah, apa itu sih esai akademik? Kalau kemarin ada yang bilang, aku mau nyampein apa yang sudah kantor aku lakuin. Ya tidak masalah. Nah, perbedaannya dengan esai akademik, Bapak Ibu, apapun pengalaman kita, sudut pandang kita, harus didasarin dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau penelitian atau literasi berupa buku, website resmi pemerintah. Jadi bedanya esai akademik dengan opini-opini biasa adanya penunjang apa yang kita pikirkan, kita katakan, tapi ada dasarnya yaitu tinjauan pustaka atau penelitian. Makanya langkah awal Ibu Bapak yang kita lakukan adalah membaca, refleksi, dan mensummary, merangkup. Itu adalah modal awal saya bisa menulis banyak buku, bisa menulis beberapa jurnal, bisa menulis di surat kabar. Saya punya bank summary, saya bilang, saya punya bank rangkuman. Nah, ini yang kita lakukan proses 1-2 minggu ini dan minggu-minggu ke depan Bapak Ibu yang akan membantu proses menulis. Karena kita butuh segala sesuatu yang kita tulis nanti ada tinjauan pustakanya, ada dasarnya. Maksudnya apa? Nanti kita lihat beberapa contoh ya Bapak Ibu. Nah, tujuan penulisan esai ini Bapak Ibu, kita pengen membuat pembaca menerima pendapat dari penulis dari sudut pandang kita. Ada kelompok gigi-gigian, mau nulis tentang kesehatan gigi di saat pandemi. Mau nulis yang mana? Fokus ke yang mana? Ada teman-teman fokus malaria DBD, mau fokus ke mana mau nulisnya? Atau kesehatan anak, mau fokus ke stunting aja ya, tidak ada masalah dengan itu. Nah, sekarang bagaimana kita membahasakannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ingat Bapak Ibu, yang kita tulis itu bukan hanya dimengerti oleh kita, tapi kesuksesan penulis itu adalah bisa dibaca oleh orang lain. Itu kesuksesan penulis, Bapak Ibu ya. Jadi pendapat yang coba disampaikan oleh penulis terkait apapun itu Bapak Ibu dalam esai hendaklah disertai dengan data-data. Saya ulangin, hendaklah disertai dengan data-data. Nah, struktur esai pada umumnya Bapak Ibu ada pendahuluan, ada isi, pembahasan, dan ada kesimpulan. Ini adalah 3 tombak utama yang kita diskusikan sebelum memulai menulis. Oke, ada pendahuluan, apa yang aku ingin sampaikan. Lalu aku mau fokus nyampain apa ya, isinya apa aja, karena topik tentang persepsi COVID-19 itu luas, mau fokus kemana. Jadi teman-teman harus tentuin secara spesifik apa, kesehatan dan reproduksi ibu tuh luas banget, mau fokus kemana. Kemarin ada yang mau baby boom. Jadi fokus kemana, jadi ditentukan dari awal, makanya kita punya diskusi kelompok kecil-kecil. Nah, langkah penulisan esai Bapak Ibu secara tidak sadar sudah Bapak Ibu lalui. Yang pertama kita tentukan tema atau topik. Yang kedua tentukan tujuan penulisan esai. Esai saya ini mau nulis apa ya? Pada esai ini saya akan diskusi tentang A, B, dan C. Itu harus ditegaskan di awal pendahuluan. Lalu kita membuat kerangka tulisan Bapak Ibu dan lalu kembangkan esai sesuai struktur yang ada. Jadi kerangka tulisan ini Bapak Ibu bisa sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu lakukan, apa yang telah Bapak Ibu kerjakan setiap hari berkaitan dengan topik, dan juga berdasarkan Bapak Ibu telah cari di literasi, cari topik-topik yang ada yang telah dilakukan orang lain. Lalu seperti biasa, modal amunisi utama menulis itu membaca, merangkum, refleksi. Saya ulangin, membaca, merangkum, dan refleksi.
Setiap orang bisa membaca Bapak Ibu. Tantangan selanjutnya setelah Bapak Ibu membaca, supaya lebih diingat, Bapak Ibu dari 10 halaman itu Bapak Ibu rangkum menjadi 1 halaman, lalu Bapak Ibu refleksikan dengan tulisan-tulisan Bapak Ibu atau dengan penelitian-penelitian orang lain, ada benang merahnya enggak, mana yang aku akan pakai dalam tulisan aku, itu perlu refleksi Bapak Ibu. Dan bisa juga refleksi dengan pengalaman sehari-hari. Oh, teorinya kayak gini ya, kalau saya prakteknya kayak gini, sebaiknya kayak mana ya? Jadi itu bisa refleksi Bapak Ibu. Jadi voice kita juga bisa masuk dalam esai dan itu bisa sangat membedakan esai kita dengan esai-esai yang lainnya. Nah, Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menentukan topik, kemarin saya minta bahwa ada subtopiknya. Subtopiknya apa? Lalu dari setiap subtopik ini Bapak Ibu mau jelasin apa? Temanya apa aja? Nah, ini adalah cara didaktif yang kita lakukan berdasarkan apa pengalaman Bapak Ibu atau yang sudah pernah Bapak Ibu baca, ditulis saja dulu. Ini yang akan kita kembangkan dan tema-tema ini akan berubah seiring waktu dengan banyak yang kita baca. Tapi kita perlu topik-topik utama dulu yang Bapak Ibu ingin sampaikan, subtopiknya apa, lalu topik-topik kecilnya apa. Nah, itu nanti kita akan kembangkan menjadi sebuah paragraf Bapak Ibu. Saya ulangin, dari topik-topik kecil ini Bapak Ibu, nanti kita kembangkan sebuah paragraf. Untuk mengembangkan menjadi paragraf itu ya prosesnya seperti biasa, membaca, refleksi, sintesa. Jadi kita akan mencari informasi sesuai dengan tema topik yang kita lakukan. Dan saya tekankan, tidak ada proses menulis itu instan, Bapak Ibu. Kendala kita, Bapak Ibu, literatur review kita itu plagiarismenya masih tinggi. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Kebanyakan kita masih berupa copy paste. Tadi dari Google ketemu definisi ini, langsung copy paste. Ciri-ciri stunting, ada orang ngomong kayak gitu, langsung copy paste. Itu bisa terdeteksi sebagai plagiarism, Bapak Ibu, terlepas Bapak Ibu menuliskan sumbernya, tapi Bapak Ibu tidak mensintesa dengan dengan kalimat Bapak Ibu itu sendiri, itu bisa terdeteksi sebagai plagiarism. Jadi kita belajar Bapak Ibu berefleksi, menuliskan kembali. Makanya saya selalu bilang satu kalimat saya itu biasanya terdiri dari beberapa sumber. Kecuali untuk definisi ya, biasanya dari satu sumber, tapi kita tampilkan definisi dari beberapa orang. Jadi use your voice, use your sentence, gunakan kalimat Bapak Ibu, dan ini adalah proses yang lambat Bapak Ibu, dan slowly but sure. Oke, slowly but sure. Ini lambat, tapi insya Allah akan selesai dengan jika Bapak Ibu melalui pola-pola yang saya berikan. Nah, Bapak Ibu, bisakah kita memasukkan pendapat, pengalaman, suara kita dalam penulisan esai? Jawabannya bisa. Tentu saja bisa. Apa itu? Nah, ada istilahnya reflective writing, Bapak Ibu. Jadi dalam penulisan esai, salah satu teknik yang saya juga lakukan adalah reflective writing. Jadi di reflective writing ini adalah suatu cara, Ibu, Bapak misalnya kayak teman-teman kita banyak bekerja di BPJS, membaca buku tentang BPJS. Sekarang dituntut membaca jurnal-jurnal yang terkait tentang jaminan kesehatan, apa yang terjadi di negara lain, apa yang terjadi di negara kita, dan apa yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu akan menampilkan suatu ilmu yang baru, Bapak Ibu. Maksud ilmu yang baru apa? Seorang salesika bisa mengkombinasikan apa pengalaman dia, apa yang dia telah lakukan, apa yang telah dia lakukan keseharian, dan dia akan mencari titik temu, oh iya, ada sesuatu yang baru yang harus saya sarankan sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang saya baca, dan future plan-nya apa terbaik untuk Lubuk Linggau. Jadi ada reflektif namanya, dan itu akan kita pelajarin slowly dalam proses menulis. Nah, Bapak Ibu, saya pengen langsung ke contoh ya Bapak Ibu. Apa sih kenapa dia bilang reflective writing tadi? Ada suara saya. Jadi Bapak Ibu di sini dicontohin, ada teori di sini ditulis. Ada teorinya berdasarkan oleh Erikson.
Lalu dia mencoba menghubungkan teori ini dengan pengalaman dia bermain football. Jadi experience-nya masuk di sini. Dia tulis I dan I. Lalu selanjutnya saya pengen melingkan pengalaman saya berdasarkan teori yang ada. Jadi apapun pengalaman Bapak Ibu bisa masuk, tapi nanti didukung dengan penelitian atau teori yang ada untuk terus apa yang kita pelajarin. Jadi it's not right, it's not wrong dalam menulis Bapak Ibu ya. Ini adalah proses-proses yang kita perlu lalui bersama-sama dan bersama kita bisa. Nah, ini yang kita bilang reflective writing. Ada teori, terus Bapak ada yang Bapak Ibu rasakan pengalaman sehari-hari. Pengalaman dalam penanggulangan malaria DBD yang Bapak Ibu rasakan sebagai salah satu tugas di lapangan misalnya. Lalu Bapak Ibu mempelajari teorinya, lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Lalu rencana masa depannya apa? Jadi ini akan menjadi unik Bapak Ibu karena Bapak Ibu memasukkan pengalaman Bapak Ibu nanti di dalam tulisan-tulisan terutama bagi teman-teman yang praktisi. Yang praktisi itu ilmunya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu kesempatan sekarang sekolah menuliskannya sehingga ilmu Bapak Ibu itu bisa dibaca, bisa dirasakan orang lain. Karena kalau kita Islam diajarin ilmu yang bermanfaat itu adalah amal jariah yang tidak akan putus-putusnya, kebaikan yang tidak akan putus-putusnya. Jadi gunakan kesempatan menulis ini untuk bermanfaat bagi orang lain dan bukan untuk diri sendiri. Nah, ini adalah proses-proses Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti mau memasukkan pengalaman, bisa mulai teori, lalu masuk pengalaman, atau mulai dari pengalaman dulu, masuk ke teori. Misalnya seperti saya menulis tentang kerentanan ibu terhadap HIV. Saya tulis dulu refleksi saya sebagai perempuan di Indonesia. Bagaimana menjadi perempuan di Indonesia itu dituntut untuk kawin, patuh pada suami, tidak bicara tabu tentang seksual suami di masa lalu. Itu saya tulis dulu pengalaman-pengalaman. Lalu saya tempatkan teori yang ada. Atau kombinasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti nulis teori dulu, masukin pengalaman, lalu teori kembali. Ini adalah proses-proses yang setiap orang nanti sangat bervariasi. Nah, saya mau kasih contoh Bapak Ibu, gimana sih nulis pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Ingat Bapak Ibu, satu paragraf itu satu ide pokok. Itu yang saya pengen sampaikan. Satu paragraf itu satu ide pokok. Oke, kita masuk ke cara penulis pendahuluan. Kalimat akan selalu dimulai dengan kalimat pokok. Kalau kita bilang kalimat pokok. Paragraf ini mau ngomong apa nih? Bapak Ibu tulis dulu di depannya ini, di kalimat pertama. Jadi overall topic. Jadi kalimat secara keseluruhan apa? Lalu ketika Bapak Ibu mau menjelaskan atau subtopiknya boleh pada kalimat kedua. Jadi ini seperti Facebook, lalu dia diskusi tentang Facebook pada anak-anak SMA. Fokus pada anak-anak SMA, pada anak-anak sekolah. Lalu seperti kemarin saya bilang, kalau ada key term, ada istilah-istilah yang saya nggak ngerti, pembaca nggak ngerti, ditulis dulu definisinya. Dia jelasin social networking itu apa. Lalu relevansinya terhadap penelitian Bapak Ibu ini apa? Kalau ini ditulis internet itu berkaitan sama ada kampus, ada efek negatif, ada efek positif. Dan tujuan penulisan ini Bapak Ibu jelaskan. Pada esai ini saya akan berdiskusi tentang, oke saya ulangin. Pada ini saya akan berdiskusi tentang, jadi kalau ini tentang efek positif dan negatif Facebook pada anak-anak sekolah. Dan pada kalimat mau diskusi tentang ini, terus topik-topiknya apa aja. Ya, saya tulis hilang topik-topiknya apa aja ditulis. Jadi saya sebagai pembaca, Bapak Ibu sudah ada bayangan ketika baca pendahuluan Bapak Ibu, oh esai ini mau ngomongin ini, tujuannya ini, paragraf selanjutnya saya akan menemukan topik-topik ini. Jadi kita mengiring pembaca bahwa dia tahu apa yang akan kita tulis dan kita tulis di pendahuluan. Ini adalah contoh kedua Bapak Ibu yang saya tulis salah satu tulisan saya. Kenapa sih realitasnya perempuan Indonesia vulnerable terhadap HIV? Saya tulis overall sentence of topik utamanya dulu Bapak Ibu. Topik utamanya
Lalu saya tulis ini topik utamanya. Harapan secara sosial wanita Indonesia ini adalah produk interaksi yang saling berinterseksi atau beririsan dengan gender ideologi kita sebagai seorang ibu dan moralitas kita bahwa perempuan Indonesia itu harus menjadi perempuan yang baik di konteks Indonesia dan di sistem patriarkal. Terus saya tulis Bapak Ibu, setelah topik sentence saya tulis tujuan saya apa? Tujuan nulis esai saya apa? Jadi saya jelasin, pada seksi ini, pada esai ini, saya akan membawa literatur tentang kerentanan perempuan terhadap HIV berdasarkan konteks Indonesia. Jadi saya jelasin Bapak Ibu ya, tujuan esai ini saya jelasin di sini. Lalu relevansinya apa? Nah, jadi Bapak Ibu boleh masukin argumen Bapak Ibu. Saya bilang ternyata kalau di Indonesia ini interseksinya bakal beda dengan negara lain karena ada sistem moralnya, ada agamanya, dan ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kenapa perempuan ibu rumah tangga Indonesia itu rentan tertular HIV di atas dari faktor individu ibu itu. Jadi faktor sosial, ekonomi, agama, moral itu sangat berpengaruh. Lalu saya jelasin, jadi kalau Bapak Ibu mau jelasin, silakan jelasin kalimat selanjutnya. Jadi saya bilang, jadi realitas yang ada, kita sebagai muslim harus membuka mata bahwa banyak faktor yang bisa membuat seorang muslim, perempuan muslimah itu rentan, dan ini akan menjadi epidemi yang tersembunyi kalau kita nggak sadar bahwa banyak faktor ini yang akan berkontribusi. Nah, lalu paragraf selanjutnya saya outline pada chapter ini, pada esai ini, aku mau ngomong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Bapak Ibu saya jelasin yang mau saya omongin. Ini adalah paragraf atau pembukaan, halaman pembukaan. Nah, bagaimana isi Bapak Ibu pembahasan? Pembahasan itu akan kita kembangkan sesuai tema-tema yang Bapak Ibu jelaskan. Bapak Ibu mulai seperti biasa, tetap Bapak Ibu rumusnya, kalimat utamanya apa, masukkan penelitian yang Bapak Ibu baca, jelaskan apa yang Bapak Ibu pahami dari penelitian ini, lalu tetap konekkan atau hubungkan paragraf ini dengan topik sentence kita, biar nggak ngalur ngidul topiknya. Ini balikin, oh aku diskusi tentang Facebook dan belajar mengajar. Jadi ini tetap, oh ternyata Facebook bisa memberikan cara terbaik untuk interaksi pada siswa dalam belajar mengajar. Jadi kalimat awal dan akhir itu nyambung Bapak Ibu. Dan ingat, bring your research, bawa research yang Bapak Ibu sudah baca ke dalam tulisan dan Bapak Ibu jelaskan. Jadi ini adalah proses penulisan pendahuluan, pembahasan. Ini adalah contoh kedua Bapak Ibu. Jadi saya mau jelasin di Indonesia itu unik, diskriminasi gender itu terhadap perempuan positif HIV itu berbeda dengan lelaki positif HIV. Jadi kita bilang ada gender discrimination. Nah, rule-nya sama tetap Bapak Ibu. Kalimat pertama itu kalimat topik yang Bapak Ibu mau jelasin. Jadi saya bilang ini kalimat pertama saya adalah diskriminasi perempuan di layanan kesehatan itu benar ada gitu. Lalu saya jelaskan maksud saya apa? Ya ada stigma, ada diskriminasi terhadap tenaga kesehatan terhadap orang positif HIV termasuk perempuan. Itu sangat terjadi di layanan kesehatan. Lalu Bapak Ibu tidak semua ngerti diskriminasi terhadap orang positif HIV itu apa. Jadi saya cari definisinya. Ada yang ngomong tentang itu, saya masukin dulu definisinya. Diskriminasi itu apa sih maksudnya? Jadi ini adalah konsekuensi dari stigma bahwa tidak adil, kita tidak objektif sebagai tenaga kesehatan. Kalau ada ibu hamil datang kan biasa baik kita layanin. Cuman kalau kita tahu ibu hamil itu positif HIV, kita langsung beda sikapnya. Itu salah satu diskriminasi. Dia bilang konsekuensi dari stigma, karena kita sudah dididik dari kecil bahwa orang positif HIV itu tidak baik, tanda kutip. Jadi kita ketika menghadapi tahu status pasien kita positif, profesionalitas kita
terganggu karena kita tidak akan nyaman dan kita akan misalnya menimbulkan gesture atau menghindar dan sebagainya. Itu adalah stigma, diskriminasi. Lalu saya jelasin dan seperti tadi masukkan research apa yang sudah diomongin oleh orang lain. Masukin research yang mendukung maupun pro kontra dan jelaskan. Nah, Bapak Ibu saya bilang tadi, pendapat boleh Bapak Ibu. Nah, saya jelasin Bapak Ibu di sini, tapi tetap ada orang yang pernah ngomong ini, saya tulis di sini, Thomson 2012, yang bilang bahwa terkadang kita tenaga kesehatan tidak sadar itu stigma, karena itu sudah terinstitusional sebagai kesepakatan bersama, kalau ada pasien yang positif HIV, kita bakal hati-hati dan mungkin sikap kita walaupun kita tahu bahwa HIV itu tidak menular dengan sentuhan, tapi tadi karena ada stigma dan sebagainya, kita berubah sikap dan sebagainya. Jadi dijelasin dan pada akhirnya kesimpulan ini melingkan kalau saya buat pada kalimat yang agak menggantung. Jadi saya bilang kalau setiap tua yang sudah dia self diskriminasi, sudah menstigma dirinya HIV sebagai tidak baik, lalu lingkungan pun menstigma dirinya sebagai tidak baik, misalnya ketika dia di layanan kesehatan, jadi kira-kira perempuan mau cari informasi HIV atau mau cari pelayanan HIV nggak dengan kondisi seperti ini? Jadi kita mengajak pembaca berpikir, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh penulisan kesimpulan. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu setelah nanti Bapak Ibu mengembangkan tema masing-masing dari tadi, dari topik dan sebagainya, kesimpulannya apa? Seperti biasa kesimpulan ini akan nyambung ke pendahuluan. Ingat Bapak Ibu, pendahuluan kesimpulan itu akan sangat berkorelasi. Jadi kita ulangin lagi tujuan esai kita tadi apa dengan bahasa lain tapi intinya sama. Lalu kita mensummary inti-intinya apa, lalu konklusi akhir kita apa. Jadi statement kita apa. Nah, ini juga contoh yang saya lakukan bahwa saya restate dulu tujuan kita, tetap vulnerability tadi, kerentanan perempuan tadi, bahwa di Indonesia itu kompleks dan dipengaruhi banyak faktor. Faktornya apa aja, saya jelasin lagi, dan pada akhirnya, Bapak Ibu, terlepas kita banyak sekali program HIV/AIDS, tapi tanpa kita memperhatikan bahwa stigma dan diskriminasi itu bakal mempengaruhi layanan itu, ya percuma saja. Banyak kalau orang peneliti bilang di negara berkembang ini itu banyak desisnya. Maksud banyak desisnya apa? Programnya kelihatan banyak tapi tidak nyampe ke masyarakat, tidak nyampe langsung ke ibu positif HIV-nya. Kita banyak foto-foto tenaga kesehatan, ada pelatihan HIV dan sebagainya, tapi apakah itu berefek pada ibu positif HIV ketika kita masih menstigma gender diskriminasi pada mereka. Untuk sementara itu saja untuk pengantar pada hari ini, bagaimana cara menulis dan proses ini Bapak Ibu perlahan, saya ulangin perlahan, dan kita akan perlahan juga belajar bareng-bareng, dan saya memposisikan sebagai partner Ibu, sebagai teman Bapak Ibu, dan kita belajar bareng, jadi tidak ada yang paling pintar, paling cerdas, kita belajar bareng-bareng di sini. Dan ini adalah rumus dalam satu paragraf Bapak Ibu, ada poinnya, ada kalimat utamanya, ada evidence-nya, ada contoh, ada penelitian sebelumnya, ada penjelasan, dan nanti Bapak Ibu perlu melingkan kalimat Bapak Ibu ini pada topik sentence-nya yang Bapak Ibu telah lakukan, atau nanti pada topik sentence pada paragraf selanjutnya. Itu dulu untuk saya untuk pagi ini, dan silakan kalau ada yang bertanya dipersilakan. Silakan saya balik ke Mbak Yeti, Mbak. Oke, silakan kalau ada yang mau dibahas. Mbak Giska ya?